Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Ibu di materi Simple Past versus Present Perfect. Oke, lanjut kita ke slide pertama. Jog your memory to remind yourself. Kita harus tahu dulu rumus untuk present perfect tense. Yang pertama subject plus have or has plus main verb or past participle. Kamu bisa menggunakan pronoun untuk subjek. Ini nggak ada masalah ya. Ada I, ada they, ada she. Kemudian di present tense ada verb have. Ini disebut auxiliary verb. Yang mana ini it help verb, ini membantu kata kerja. Tapi itu bukan main verbnya. Main verb di past participle yang kita kenal dalam bahasa Inggris yaitu verb ketiga. Ingat ya. Nah, maka tidak ada masalah jika kita atau kalian menemui soal dengan menggunakan regular verb karena akhirannya pasti menggunakan akhiran ed semuanya. Tapi jika kita bertemu dengan kata kerja, ya kita contohkan. Example of regular verb. Wash as present simple or verb 2, washed as past simple, washed as past participle. Example of irregular: buy present simple, bought past simple, bought past participle. Untuk yang irregular verb kita harus menghafalnya, tidak bisa menggunakan pola rumus seperti di regular verb. Kita harus remind our verbs. For more example of irregular verb, contoh di verb kedua ada appeared. Kemudian di past participle ada appeared, yang artinya sudah atau telah muncul. Nah, jika kita akan membuat present perfect, kita gunakan yang appear bagian past participle-nya. When we should use it? Oke, ketika kita ada peristiwa atau kegiatan, aktivitas di masa lampau yang berkoneksi di peristiwa yang sekarang, yang sedang berlangsung. Ya, coba dibayangkan jika kita ada di satu jembatan, kemudian jembatan itu menyambungkan antara yang tempat satu ke tempat yang lain. Tempat pertama yaitu past tense, tempat keduanya yaitu present perfect tense. Oke, jadi masih ada kaitannya di peristiwa atau di waktu yang sekarang. Contoh, they have been married for 3 years. Kamu bisa gunakannya untuk menceritakan kejadian masa lampau tapi masih berhubungan atau berlangsung sampai sekarang. Nah, seperti yang tadi. Okay, another example. He has watched many action movie. He probably watch movie more, ya. Lebih dari yang dia tonton. Berarti kamu bisa gunakan present perfect juga ya dalam pengalaman kehidupan, in your life experience. Apa itu pengertian dari present perfect tense tersebut? Yaitu sesuatu yang terjadi pada masa lampau tetapi ada hubungannya sampai sekarang ini. He hasn't traveled overseas before. I have asked my parents to loan me some money. Itu di present perfect tense. They have been really helpful today. The farmers have bought some fruits to some tourists. He has sold his motorcycle to my uncle. Jika kita ingin mengkonstruksikan atau menyingkat subjek dengan have atau has, maka akan menjadi I've asked. I've asked my parents to loan me some money. They've been really helpful today. He sold
his motorcycle to my uncle. Untuk materi berikutnya yaitu simple past. Oke, kita harus mengetahui waktu yang digunakan, ada yang finished time dan unfinished time. Contohnya, last week sudah lampau, disebut dengan finished time atau over. Contoh yang lain yaitu yesterday, last week, last month, last year, in 1992. Okay, they are complete time, so it's called finished time. Jika kita berbicara tentang waktu yang sudah selesai, maka kita menggunakan simple past tense. Tetapi jika waktunya belum selesai, unfinished time, seperti this week, today, now, this month, this year, itu termasuk unfinished time, maka kita gunakan present perfect tense. Sampai sini bisa dipahami? Let's compare some example. Last month I traveled to the Jati Gede 3 times. This month I have traveled Jati Gede twice. But the month is not finished yet. Nah, di kalimat pertama yaitu kalimat menggunakan traveled, waktunya last month, maka kita gunakan verb to di dalam kalimat tersebut. Maka waktunya sudah finished time. Kemudian di kalimat kedua, this month, periode waktunya masih bisa berlangsung sampai saat ini. Maka kita gunakan kalimat berikutnya menggunakan rumus present perfect tense, menggunakan I've traveled. Are you ready to continue this material? Okay, lanjutkan. Change this example. She borrowed my car yesterday. Pada kalimat tersebut kita menggunakan verb to, yaitu simple past, borrowed, dan juga yesterday menggunakan finish period. Maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk present perfect tense sekarang. Dengan cara apa? Kita menggunakan setelah subjek kita gunakan has, menjadi she has, bukan she have. Subjeknya adalah she, bisa she, atau kalau kalian menemukan subjek yang lain ada has, ada it, yang harus menggunakan has, ya. Kemudian bentuk past participle dari borrow tetap, yaitu borrowed, karena itu regular verb. Menjadi contoh yang lain yang unfinished time yaitu today, or this week, or this month, this year. Nah, itu termasuk periode waktu yang belum lengkap. Maka itu adalah ciri dari present perfect tense. Selain itu ada since, ada for, nah itu. So, those are examples of present perfect in positive. But what about the negative sentence of present perfect tense? Let's continue. The structure-nya. Lihat structure-nya, ada subject, ada have atau has, ada not, ada main verb, yaitu yang digunakan past participle. Jika rumusnya negatif, kita lihat ke contoh ya. Last month, I traveled Jati Gede 3 times. This month, I haven't traveled Jati Gede at all. Nah, kalau yang negatif, kita gunakan not setelah have atau has, menjadi I've not traveled Jati Gede. This month, I haven't traveled Jati Gede. Nah, itu untuk kalimat yang negatif. Slide yang berikutnya yaitu he ate so much yesterday. Kalau negatifnya di present perfect adalah he hasn't eaten a lot today. Maksudnya dia bisa makan karena hari ini masih berlangsung. Okay.
Ada lagi, they were at school yesterday. They haven't been at school all morning. Itu bentuk negatif dari present perfect tense. Maksudnya mereka belum ke sekolah pagi ini. Mereka bisa datang ke sekolah in the afternoon ya, atau di siangnya. Okay. What about interrogative sentence? The structure-nya adalah have, has, plus subject, plus main verb, plus past participle. Has she did the homework? Have you eaten enough? Has it rained today? Have they finished yet? Okay, those are the example of interrogative in present perfect tense. Compare with this sentence. Did you go to Thailand last year? Did yang pada kalimat lampaunya, maka di kalimat interrogatifnya did menjadi di awal kalimat, karena did itu lampau dari kata do. Do itu simple, present simple-nya, maka berubah menjadi did. Have you been to Thailand? Sudahkah kamu ke Thailand? Nah, pertanyaan ini tidak menggunakan spesifik time, maka kita bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman ya, your life experience. But of course you still alive ya. Oke, thanks for attention. Terima kasih sudah melihat materi pembelajaran secara virtual dari Ibu. Semoga bisa membantu tugas dari Ibu ya untuk kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat anak-anakku. Semoga COVID ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.